رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengkaji kembali kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah. Kitab yang ditulis oleh beliau Dr. Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu taala. Seorang ulama yang beliau aktif memberikan kajiannya di daerah Qasim dan juga banyak menyampaikan ilmunya di Jami' Al-Qasim, yaitu memasuki pembahasan Al-Matlabur Rabi' di halaman 53. Al-Matlabur Rabi' iradatul insan bi'amalihi dunya. Seseorang menginginkan dengan amal ibadahnya dunia. Seseorang menginginkan dunia dengan amal ibadah yang dia lakukan. Perlu dicermati di sini amal ibadah, yaitu maksudnya amal akhirat. Karena kalau amalan dunia tidak masalah. Kalau seorang melakukan amalan dunia untuk mencari dunia, yaitu wajar. Antum yang kerja di bengkel untuk nyari apa? Nyari duit, wajar nggak? Ya wajar. Orang dagang ke pasar, cari keuntungan, cari duit juga, itu wajar. Orang bercocok tanam, cari panenan, itu namanya untuk melakukan amalan dunia untuk mencari dunia. Tapi di sini melakukan amal akhirat, yaitu amal ibadah untuk mencari dunia. Kalau kita hubungkan dengan bab sebelumnya, sebenarnya hampir sama, yaitu dengan melakukan amalan untuk mencari pujian orang lain, yaitu yang disebut dengan riya. Dan ini sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Jadi ada kemiripan atau kesamaan. Di sini melakukan amalan untuk mencari dunia, yang sebelumnya melakukan amalan untuk mencari pujian orang lain. Sama dengan riya, yaitu sama-sama untuk selain Allah. Dan juga kesamaan yang lain, sama-sama perbuatan ini perbuatan yang samar, yang tidak nampak. Kenapa? Itu di hati. Kalau orang itu sholat, lalu ketika sholatnya dia tujukan untuk selain Allah, maksudnya untuk dipuji orang lain, dia bagusi sholatnya, kan orang nggak tahu. Yang ada di sampingnya nggak tahu kalau sholatnya misalnya dia ingin agar dipuji oleh orang lain. Maka yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tersebut. Ini khafi namanya. Sama di sini juga ya. Orang melakukan amalan untuk mencari dunia. Cuma bedanya dengan bab sebelumnya, ini lebih luas. Kalau riya mencari pujian orang lain, sifatnya pujian. Sedangkan dunia, ini dunia sifatnya luas. Pujian orang lain termasuk urusan dunia. Karena dunia itu bisa harta, tahta, wanita, pangkat, jabatan, anak juga termasuk. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banun
zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu termasuk perhiasan kehidupan dunia. Ini akan dibahas di sini. Cakupannya lebih luas daripada urusan riya. Iradatul insani bi'amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amal ibadahnya. Nah, Iqra. Naam, hasbuk. Al-matlabur rabi' iradatul insani bi'amalihi dunya wal makna dari seseorang menginginkan dunia dengan amalannya yaitu an yuridal 'abidu bi'ibadatihi haddan min hududid dunya. Yaitu seorang yang beribadah, abid, orang yang beribadah, dia menginginkan dengan ibadahnya haddan min hududid dunya, salah satu dari bagian dunia. Ya, salah satu dari bagian dunia tadi ada harta, ada wanita, ada pangkat, jabatan, itu namanya bagian-bagian dunia. Nah, ini orang melakukan ibadah untuk mendapatkan salah satu dari itu. Maka hukumnya apa? Perlu dijelaskan secara terperinci karena macam-macamnya banyak. Wa huwa aqsam. Dan itu banyak macamnya, yaitu al-qismul awal, macam yang pertama, an la yurida bi islamihi illa dunya, fahada syirkun wa nifaqun akbar. Yang pertama, seseorang itu tidak menginginkan dengan Islamnya dia kecuali dunia. Jadi dia menjadi seorang muslim atau masuk Islam itu hanya karena dunia. Mungkin saja sekarang misalnya ada orang non-muslim, dia ingin masuk Islam tapi hanya untuk sekedar dunia. Jadi masuk Islamnya, jadinya dia sebagai seorang muslim hanya untuk mencari dunia. Fahada syirkun wa nifaqun akbar, dan maka ini adalah syirik dan kemunafikan yang besar. Sehingga ini termasuk kekafiran. Ya, munafiknya akbar. Jadi nifak yang bersifat i'tiqad, karena sudah keyakinannya ketika dia masuk Islam bukan karena dia ingin mencari ridhonya Allah, bukan karena dia ingin mengikuti ajaran Rasul, bukan. Jadi masuknya ke dalam Islam hanya untuk mencari dunia, maka berarti sudah dia murtad meskipun dia mengaku Islam, karena itulah hakikatnya an-nifaq, itu hakikatnya kemunafikan. Ini yang pertama. Al-qismu tsani, macam yang kedua, yaitu alla yurida bil ibadah illa dunya wahdaha. Kalau tadi Islam secara umum ya, gambaran secara umum semuanya hanya untuk dunia, Islamnya. Nah sekarang ibadah, yaitu seseorang tidak menginginkan dengan ibadahnya kecuali dunia saja. Sekarang masuk kepada ibadah. Kalau tadi secara umum masuk Islamnya, kan berarti ada banyak ibadah. Sekarang melakukan suatu ibadah, yang ibadah ini tertentu
Nah, ibadah ini semata-mata hanya untuk mencari dunia. Contoh, kaman yahujju liya'khudal mal, seperti orang yang menunaikan ibadah haji tapi untuk mengambil harta, untuk mencari keuntungan harta. Mungkin karena dia sebagai pimpinan karom apa-apa, mungkin ada yang lebih dari itu. Karena dia dapat fee misalnya. Nah, hajinya dia nggak pikiri, yang penting dia nanti dapat duit. Nah, berarti di sini semata-mata hajinya itu untuk mencari dunia. Wa kaman yaghzu min ajlil ghanimah wahdaha, dan seperti orang yang berperang, berjihad hanya untuk mendapatkan ghanimah saja. Jadi perang pikirannya itu hanya untuk dapat harta rampasan perangnya saja, tidak ada yang lain. Wa kaman yatlubul ilma asy-syar'i min ajli syahadah wal wadhifah, dan seperti orang yang menuntut ilmu syar'i, ya, ilmu agama ini hanya untuk mencari syahadah, ijazah, wal wadhifah atau pekerjaan. Orang belajar ilmu agama tapi hanya untuk cari ijazah, dan ini nggak berlanjut, ya, cuma sampai itu saja. Belajar agama, misalnya mondok lah katakanlah, atau mungkin dia kuliah di kuliah fakultas agama, tapi dia hanya ingin mencari ijazah atau ingin mencari pekerjaan. Sampai di situ tidak berlanjut. Perhatikan, nanti kalau berlanjut lain. Maksudnya kalau ada pikiran yang melebihi itu, kalau misalnya orang belajar agama lalu nanti dapat ijazah dan bisa cari kerja, lalu dia bisa mencari nafkah untuk anak istri, dan ini ibadah, maka lain ini berlanjut. Berarti kalau ini tadi ini cuma mentok sampai situ, yaitu belajar agama hanya untuk ijazah, belajar agama hanya untuk pekerjaan. Berarti sebenarnya kalau niatnya itu diluruskan lagi gampang, yaitu untuk mencari nafkah, atau mungkin kalau sudah dapat pekerjaan nanti bisa bersedekah, ini lain, karena masih ada niat yang melebihi itu. Ini mentok cuma hanya mencari ijazah pekerjaan, udah. Wala yuridu bidzalika kullihi wajhallahil battah, dan dia tidak menginginkan dengan semua itu tadi wajah Allah sama sekali. Falam yakhtur bibalihi ihtisabal ajri indallah, ya, falam yakhtur bibalihi ihtisabul ajri indallah, dan tidak terlintas dalam benaknya, tidak terlintas dalam pikirannya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qismu muharramun wa kabirah. Maka macam yang kedua ini hukumnya muharram, hukumnya haram, dan kabiratun min kabairid dzunub, termasuk diantara salah satu dosa-dosa besar. Wa huwa minasyirkil asghar, dan ini termasuk syirik kecil. Ini termasuk syirik kecil. Wa yubtilul amal alladhi yusahibuhu, dan membatalkan amalan yang disertainya. Jadi tadi misalnya orang menunaikan ibadah haji, hajinya hanya sekedar ingin ngambil uang, keuntungan, nggak berpikir dapat pahala, nggak berpikir ingin agar bisa sesuai dengan sunnah Rasul, nggak berpikir itu, pokoknya ingin dapat keuntungan. Atau mungkin berjihad hanya sekedar karena misalnya dia ditugasi sama negara untuk berjihad, jihadnya hanya sekedar ingin mendapatkan gaji, atau mungkin supaya pangkatnya naik, kan mungkin saja. Kalau hanya seperti itu, maka itu dikatakan ibadah-ibadah yang tadi dijalankan itu semua batal, tertolak. Mana dalilnya? Wa minal adillati ala tahrimi hadzal qismi, di antara dalil-dalil yang mengharamkan macam yang kedua ini, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha
wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang artinya mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami penuhi balasan amal perbuatan mereka fiha di dunia. Jadi oleh Allah cuma diberi balasan, tapi balasan dunia. Karena dia cuma menginginkan dunia tadi. Dia menuntut ilmu hanya ingin dapat pekerjaan supaya nanti kalau sudah tamat dia bisa cari pekerjaan. Maka yang seperti ini ya, Allah akan cukupi pahala untuknya. Nuwafi ilaihim a'malahum, kami penuhi balasan untuk mereka atas amal perbuatan mereka fiha di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dikurangi. Jadi amalan rizki-rizkinya mereka di dunia nggak akan dikurangi. Terus tadi kebaikan-kebaikan tadi diberi balasan, tapi balasannya di dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan lenyaplah apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, serta sia-sialah, batalah apa yang mereka kerjakan. Perhatikan di sini tentang dua ayat ini. Ayat ini sebenarnya mencakup beberapa kelompok manusia. Salah satunya tadi yang kita sebutkan al-qismus tsani tadi. Tapi sebenarnya bisa mencakup banyak orang, banyak kelompok manusia. Yang pertama, orang yang musyrik atau kafir yang melakukan kebaikan di dunia. Musyrik, kafir melakukan kebaikan di dunia. Kan mungkin ada ya. Orang kafir kaya ya. Mereka melakukan amal, mungkin bakti sosial atau mungkin sumbangan-sumbangan yang lain. Nah, bagaimana kalau orang kafir atau orang musyrik mereka melakukan amalan? Maka mereka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Kenapa? Karena amalan mereka tidak dilandasi dengan tauhid, dengan iman. Ini yang pertama. Berarti bisa masuk kelompok ini ke dalam ayat ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, kami penuhi balasan mereka di dunia dan tidak akan dikurangi, tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena orang kafir tadi, meskipun amalannya besar, amalannya banyak, tapi karena tidak dilandasi dengan tauhid, dengan keimanan, maka amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan, yang tidak bisa dipegang. Kelihatannya sih banyak. Apalagi misalnya orang-orang kaya, yang mereka mungkin menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang yang terkena kelainan dan lain sebagainya, ya dikumpulkan lalu disantuni dengan biaya yang besar. Tapi nanti di akhirat itu kelihatannya besar, tapi tidak bisa dipegang pahalanya sama sekali. Ini pertama, kelompok pertama. Berdasarkan ayat ini tadi. Kelompok yang kedua, yaitu seorang muslim yang melakukan amalan dan dia tidak mengharap wajah Allah, hanya dunia saja. Ini tadi yang masuk pada qismus tsani. Seorang muslim melakukan amalan tidak mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan ridhonya Allah, hanya dunia saja. Maka amalannya sia-sia di dunia dan di akhirat juga lenyap, hilang sama sekali. Dan ini tadi masuk yang qismus tsani. Lalu ada satu lagi, seorang muslim, seorang mukmin yang melakukan amalan, amalannya ikhlas karena Allah. Dia tidak menginginkan dunia, tapi ingin dibalas dengan balasan dunia. Jadi balasannya yang dia inginkan di dunia. Maka kena di sini.
Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kenapa? Amalannya sih ikhlas. Ya, amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menginginkan dunia, akan tetapi dia ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan dunia. Misalnya orang itu bersedekah hanya karena ingin sembuh dari penyakit. Atau mungkin dia bersedekah hanya supaya dijaga dari musuh. Berarti kan balasan ini balasan di mana? Cuma balasan di dunia. Maka ini tujuan yang tidak baik karena hanya dunia. Berarti terlalu sempit kan, terlalu dangkal istilahnya. Pikirannya itu cuma dunia saja. Tidak jauh ke depan ke akhirat. Ya, ini pikiran yang sempit. Maka kembali kepada Al-Qismus Tsani tadi, orang yang ketika melakukan suatu ibadah, dia tidak menginginkan dengan ibadahnya itu kecuali hanya dunia saja. Maka yang didapatkan, pahala yang didapatkan, ya dunia. Di akhirat tidak sama sekali. Perhatikan, hadis yang masyhur sekali tentang niat. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Kata Nabi, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Tergantung niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu dia mendapatkan balasan sebagaimana yang dia niatkan. Nih, ini kata Nabi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari atau sesuai dengan yang dia niatkan. Makanya di sini nih tadi, kalau dia ketika beramal hanya sekedar untuk mendapatkan dunia, maka ya sudah. Yang dia dapatkan sesuai yang dia niatkan. Lalu Nabi berikan contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Berarti di sini tepat, karena dia beramal, melakukan amal ibadah hanya untuk sekedar mencari dunia. Juga wali marwa Abu Hurairah, berdasarkan riwayat Abu Hurairah anna radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Rahul Bukhari. Nabi bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Kalimat yang pertama, ta'isa, maksudnya celaka. Asal kata ta'isa itu bermakna sakoto. Berarti sakoto ala wajhihi, ya, jatuh dengan tersungkur. Yang ini menunjukkan kehinaan. Sehingga diartikan ta'isa, celakalah abdud dinar, hambanya dinar. Celakalah hambanya dinar. Berarti kan yang harus dipahami, hambanya dinar bukan berarti orang yang sujud di depan duit, bukan. Untuk punya duit banyak, sujud-sujud sama duit, bukan itu kan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud abdud dinar, orang yang hatinya bergantung hanya pada harta. Hatinya itu bergantungnya pada harta. Maka kalau sudah seperti itu, kadang orang tidak peduli bagaimana cara dia mendapatkan harta. Mau halal, mau haram. Nah ini nih ciri-cirinya hamba harta, atau di sini hamba dinar. Dia tidak peduli mau halal, mau haram, yang penting dia dapatkan. Dan kalau sudah didapatkan,
hatinya itu sibuk ngurusi dunia tersebut. Hatinya sangat sibuk mengurusi dunia tersebut. Dan takut kalau harta yang dia dapatkan akan berpindah kepada orang lain. Kenapa? Sudah saking tertanamnya kecintaan kepada harta tersebut. Jadi kecintaan pada harta yang dia cari itu tadi, dinar misalnya di sini, uang emas, itu sudah tertanam di hati. Ketika mau dikeluarkan berat. Inilah yang disebut abdud dinar. Maka tadi tidak peduli mau halal mau haram, kadang tidak peduli sudah. Kalau sudah dia dapatkan, nggak akan mau dikeluarkan. Ya, bayangkan sodako zakat nggak akan dikeluarkan. Bahkan dia mau mengeluarkan saja mikir-mikir, kenapa? Dia mungkin sudah susah payah mencarinya. Tapi kalau orang itu muslim, dia akan berpikir, yang saya dapatkan ada hak untuk orang fuqara masakin. Yang saya dapatkan ada hak untuk yang lain. Itu kalau seorang muslim. Ini orang yang sudah menjadi abdud dinar, hambanya dinar. Nabi mendoakan ta'isa, semoga celaka atau benar-benar celaka. Abdud dinar, hambanya uang dinar, yaitu uang emas. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham, perak. Sama ya. Bukan sujud-sujud sama uang, tapi maksudnya hatinya bergantung untuk mencari harta. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hambanya khamisah. Khamisah ini sejenis kain, dalam riwayat kain yang bergaris. Intinya khamisah sama nanti dengan kalimat berikutnya, ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba khamilah. Ada yang mengatakan sutra. Intinya dua benda ini, khamisah dan khamilah, ini dua benda yang waktu itu di zaman Rasul SAW itu menjadi perkara yang bisa disimpan dan bisa dibanggakan. Coba sekarang gini, kalau bentuknya makanan, maka sebanyak apapun yang kita simpan itu nggak bisa dibanggakan. Paling-paling saat itu saya punya makan, tapi hari berikutnya udah nggak bisa dibanggakan. Kenapa? Bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Tapi lain kalau orang itu punya di sini dinar, dirham atau khamisah, khamilah, jenis kain. Yang kalau orang punya itu masih bisa disimpan, kemudian juga masih bisa ditunjukkan kepada orang. Maka itu suatu yang dicari waktu itu, termasuk dinar, dirham itu jelas dicari sampai sekarang, termasuk kain. Ya, itu menjadi harta waktu itu. Mungkin bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, waktu penjajahan Belanda mungkin yang namanya baju itu mahal, menjadi harta simpanan. Kalau sekarang enggak terlalu kan. Untuk punya baju banyak, ya apa sih yang dibanggakan? Kan enggak terlalu dibanggakan. Tapi kalau seperti emas, ya orang kadang membanggakannya. Ini di zaman Rasulullah SAW. Makanya kadang orang dalam hidupnya juga hanya untuk mencari khamisah ini tadi, kain yang waktu itu menjadi harta yang bernilai. Makanya Nabi SAW mengatakan ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Dan Nabi juga memberikan ciri di kelanjutan hadis ini. Ini hadis riwayat Bukhari. Nabi melanjutkan kalimatnya, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ya, in u'tiya radiya, kalau dia diberi ciri-cirinya ini, orang yang dalam hidupnya itu hanya untuk mencari dunia, kalau diberi dia rela, senang gitu. Tapi kalau nggak diberi marah. Coba ini masuk ke dalam hati kita atau tidak? Kalau misalnya ada pembagian, diberi senang, raskin, BLT atau apa misalnya. Kalau diberi senang, kalau nggak diberi marah. Kalau kita umumnya misalnya diberi senang kan ya. Tapi kalau nggak diberi, biasa saja, nggak usah marah. Inilah muslim. Tapi kalau nggak diberi, dia marah-marah, mungkin dia lapor kepada Pak Kadusnya. Kamu lihat sih enggak sih, ini saya kan seperti ini. Ini ciri-cirinya. Ta'isa wan takas, kata Nabi, semoga celaka dan tersungkur. Ibarat kalau jatuh
tertimpa tangga sekalian. Wa idza syika falan taqas, kalau dia tertusuk duri, kalau dia mendapatkan musibah, semoga musibahnya enggak hilang-hilang. Karena ciri-cirinya tadi ini, hamba dinar dan hamba dirham. Lanjut, al-qismus salis. Naam, hasbuk. Al-qismu tsalis. Macam yang ketiga di antara macam-macam orang yang menginginkan dunia dengan amal ibadahnya, yaitu as-salis an yurida bil ibadati wajhallah wad dunya ma'an. Yaitu seseorang menginginkan dengan ibadahnya wajah Allah, ridho Allah, dan juga dunia secara bersamaan. Wajah Allah atau ridho Allah ya dia ingin dapatkan, dunia juga ingin dia dapatkan, kedua-duanya. Contoh, kaman yakhruju liwajhillahi walid tijarah, seperti orang yang keluar, ya, haji misalnya atau umroh, untuk mengharap wajah Allah dan juga untuk berdagang. Jadi kedua-duanya diinginkan. Sudah dari awal dia ingin haji plus dagang. Wa kaman yuqatil ibtigha'a wajhillah wa dunya, seperti orang yang berjuang, berjihad untuk mencari wajah Allah, juga untuk mencari dunia. Pokoknya kedua-duanya lah. Wa kaman yasumu liwajhillah walil ilaj, dan seperti orang yang berpuasa untuk mencari wajah Allah, mencari pahala dari Allah, walil ilaj, dan sekaligus untuk terapi. Kan mungkin ada orang yang puasa, ya ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga dalam rangka terapi nih, karena disuruh. Nah, wa kaman yatawaddau lis-shalati wat tabarrud, juga seperti orang yang berwudu, tujuannya untuk sholat, juga tujuannya supaya bisa menyegarkan badannya, seger, dingin gitu. Berarti kan ada tujuan karena Allah, ya, tujuan untuk mengharapkan pahala dari Allah, juga ada tujuan karena dunia. Bagaimana yang seperti ini? Ada dua tujuan dalam satu amalannya, maka beda pendapat para ulama. Beda pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama, faminal ulama man qala bi butlanil amal limunafatihi al-ikhlas. Pendapat pertama mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan batalnya amal tersebut karena bertolak belakang dengan keikhlasan. Karena tadi misalnya orang pergi haji, dia ingin berdagang. Gimana mau haji kemudian sambil dagang juga? Haji udah mengharap pahala dari Allah, tapi dia juga ingin sambil dagang supaya dapat keuntungan. Pendapat pertama mengatakan batal amalnya. Pendapat kedua, wa minhum man qala bi sihhatihi. Pendapat kedua mengatakan sah saja, boleh. Lima ya'ti fil qismil khamis, karena nanti akan dijelaskan pula di dalam bagian yang kelima, masuk kepada yang kelima. Menurut
pendapat yang kedua ini. Dan mereka juga punya dalil. Ya, kalau yang tadi pertama dalil-dalil ayat dan hadis-hadis sebelumnya yang kita baca tadi. Karena sekarang misalnya orang haji, dia ingin di samping ingin mendapatkan pahala dari Allah, dia juga ingin dagang. Berarti kan di sini ada dua tujuan, dan kalau dua tujuan tadi, amalan tergantung niatnya. Berarti dia dapat pahala dari Allah, juga dapat dunia. Maka di sini terbagi jadinya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan sah. Boleh-boleh saja. Kenapa? Allah sendiri menyatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Baqarah, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian, kata Allah, untuk mencari fadlan min rabbikum, karunia dari Rabb kalian. Ini Allah terangkan bagi siapa? Orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari fadl. Apa fadl? Ay rizqan bitijarati fil hajj. Artinya rizki sambil berdagang ketika haji. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan kanat uqad wa mijannah wa dhul majas aswaqul jahiliyah fata'assamu an yattajiru fil mawasim fanazalat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Di dalam riwayat Bukhari tentang sebab nuzulnya ayat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, yaitu ceritanya dahulu sebelum zaman Rasul atau zaman jahiliyah, yang namanya Mekah itu kan sudah biasa haji. Haji itu nggak putus sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, haji nggak ada hentinya. Walaupun Covid kemarin aja ada yang haji, cuma kita yang nggak bisa berangkat. Ya, orang sana tetap haji terus. Ada haji, bukan berarti nggak ada haji, ada. Cuma negara-negara seperti Indonesia nggak bisa berangkat 2 kali kan. Sejak dahulu, sejak zaman Nabi Ibrahim terus ada terus sampai hari kiamat insya Allah. Nah, karena dahulu di zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi SAW, itu biasa kalau orang pergi haji, di sana itu ada pasar. Baik pasar yang untuk berdagang berjual beli, juga ada pasar yang untuk pertunjukan. Yaitu karena zaman dahulu itu terkenal urusan pamer urusan syair. Jadi syair-syair itu ditunjukkan. Di pasar namanya ada Suq Uqad, ada Dhul Majas, ya, ada Mijannah. Ada 3 pasar yang waktu itu besar. Pasar di sini, ya, maksudnya kumpulan banyak orang, dan di situ ada pertunjukan-pertunjukan. Termasuk pasar Dhul Majas. Karena di sana itu ada pertunjukan, yaitu para penyair itu menunjukkan kebolehannya dalam membuat syairnya. Sehingga kalau yang terkenal syairnya bagus, dinilai paling bagus, nanti digantung di dinding Ka'bah. Sehingga syair itu namanya mu'allaqat. Sehingga terkenal. Ada Zuhair ibn Abi Sulma, ada Al-Antarah, ya, serta yang lain. Itu terkenal. Antum misalnya baca siapa syair-syairnya siapa orang-orang yang syairnya tergantung di dinding Ka'bah atau disebut dengan mu'allaqat, sehingga mereka dikenal dengan ashabul mu'allaqat, orang-orangnya itu. Ya, ada sekitar 6 atau 7 orang yang masyhur. Mereka para penyair. Kapan mereka menunjukkan syair mereka? Yaitu tadi musim haji. Dari seluruh penjuru dunia yang mereka bisa bahasa Arab tentunya, mereka akan melihat pertunjukan syairnya. Itu adanya pasar. Nah, maka para sahabat mereka itu merasa berdosa nanti kalau haji terus di sana banyak pasar-pasar. Maka mereka merasa berdosa. Sehingga turunlah ayat ini. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari
karunia dari Tuhan kalian, yaitu berdagang. Berarti kan nggak ada dosa. Ini pendapat yang kedua tadi, yang menyatakan hukumnya boleh saja haji sambil dagang. Dan pendapat ketiga mengatakan in ghalaba qasdul ibadah sahhat, jika niat ibadah itu lebih dominan maka sah. Wa in ghalaba qasdud dunya batalat, jika niat mencari dunia lebih dominan batal. Ini pendapat ketiga yang banyak ulama merojikan pendapat yang ketiga ini, karena kan tergantung niat. Jadi kalau ke sana tadi niat haji dan dagang, mana ini yang lebih berat? Kalau dia lebih dominan ke hajinya, insya Allah sah. Tapi kalau dia lebih dominan ke dagangnya, hajinya kadang terlalaikan, nah ini yang jadi nggak sah, batal hajinya. Tiga pendapat ini ya, masing-masing punya dalil. Maka sekalipun ada yang menyatakan batal, ada yang menyatakan sah-sah saja, ada yang mengatakan tergantung niatnya, maka kesimpulannya wa ala kullin fa ajruhu naqis. Sekalipun pendapat itu tadi berbeda-beda, tapi intinya pahala akan berkurang ketika ada niat selain ibadah. Ketika orang punya niat selain ibadah, bisa mengurangi pahalanya. Mana dalilnya? Nah ini. Lima rawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibunal ghanimah illa ta'ajjalu sulusai ajrihim minal akhirah wa yabqa lahumus sulus wa illam yusibu ghanimatan tamma wa illam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum. Rawahu Muslim. Ma min ghaziyatin, tidaklah seorang yang berperang di jalan Allah, atau tidaklah para pejuang ghaziyah ya, tidaklah para pejuang yang berjuang di jalan Allah, fayusibunal ghanimah, lalu mereka bisa mendapatkan ghanimah, illa ta'ajjalu sulusai ajrihim, melainkan mereka berarti telah menyegerakan 2/3 pahala mereka di akhirat. Perhatikan ini. Kalau orang itu berjihad, ternyata dapat ghanimah, kata Nabi, berarti mereka telah menyegerakan pahala akhirat mereka sebanyak 2/3. Wa yabqa lahumus sulus, dan tinggal tersisa 1/3-nya. Kapan 1/3-nya? Nanti di akhirat. Ini kalau mereka dapat ghanimah. Wa illam yusibu, jika mereka tidak mendapatkan ghanimah, tammalahum ajruhum, maka sempurna pahala mereka satu utuh. Cuma agak sedikit ditanyakan, yaitu kalau mereka dagang tapi rugi gimana? Niatnya haji sambil dagang, ternyata perdagangannya rugi. Ruginya gimana kan gitu? Kalau ruginya dibagi-bagi karena dia ingin sodakoh, tadinya gini, niat dari rumah dia bawa dagangan yang kira-kira bisa dijual di sana, meskipun bingung menjual apa di sana. Tapi ada orang Indonesia yang mereka itu bisa menjual barang yang di sini banyak, di sana sangat langka, yaitu kayu gaharu, kayu yang biasa dibakar untuk mengharumkan ruangan. Kalau rokok mungkin sebagian orang sembunyi-sembunyi, tapi sebenarnya nggak boleh. Karena ada yang bawa rokok satu bos gitu ya, nanti dijualnya ke jamaah. Lumayan kalau di sini harganya berapa ya? 1.000 misalnya, atau mungkin 2.000, sana bisa 5.000 mau. Nah, kenapa? Nggak ada kecuali itu, ya udah kan gitu. Apalagi kalau yang mulutnya kecut, nggak bisa kecuali ngerokok. Mereka kan nggak bisa, akhirnya berapapun mau. Dan mereka cari tempat kira-kira mana yang bisa untuk rokok. Akhirnya tangga-tangga itu yang nggak ada AC-nya, mereka turun ke tangga terus pada ngerokok. Bukan itu yang dipermasalahkan ini ya, orang yang ingin dagang
Dia bawa kayu gaharu misalnya. Di sini harganya paling sekilo 1 juta, di sana dijual mahal, bisa berjuta-juta. Lalu kadang bisa saja orang itu ketika membawa barang dagangan, dia berpikir, mending diberikan saja. Berarti kan dia nggak untung. Bagaimana ini kan gitu? Maka nanti akan masuk pada pembahasan berikutnya. Karena dari awal dia niatnya sudah ingin mendapatkan dunia. Maka dari situ tetap berkurang pahalanya. Karena apa? Sudah ada niat dunia. Ini kata Nabi SAW. Jadi kalau orang itu berperang di jalan Allah, lalu mereka mendapatkan ghanimah, berarti mereka telah menyegerakan pahala 2/3-nya dari pahala akhirat. Tinggal 1/3-nya nanti dia bisa dapatkan di akhirat. Kalau mereka tidak dapat ghanimah, maka mereka akan bisa mendapatkan pahalanya sempurna. Wallahu ta'ala. Lanjut. Al-qismur rabi'. Nah, hasbuk, cukup dulu. Nanti kalau nggak selesai, saya baca. Al-qismur rabi'. Sekarang yang keempat. An yabtadi al-ibadatu muridan lid-dunya. Orang itu mengawali ibadahnya untuk menginginkan dunia. Orang ketika ibadah, ya dia mengawalinya dengan apa? Niat dapat dunia. Summa tatra'u iradatus sawabi, kemudian muncul di tengah-tengah ibadahnya muncul keinginan untuk mendapatkan pahala. Kan mungkin saja niatnya tadi dari awal ingin dapat dunia, nggak ada niat mendapatkan pahala dari Allah. Tapi di tengah-tengah ibadahnya dia ingin dapat pahala, maka seperti riya. Fa in kanatil ibadatu murtabitan akhiruha bi awwaliha kas-shalah lam yasih. Jika ibadahnya itu berkaitan yang awal dengan yang akhir atau yang akhir dengan yang awal ini berkaitan, kas-shalah seperti salat, lam yasih, maka tidak sah. Yang namanya salat kan berkaitan, bukan berarti dapat 1 rakaat ikhlas, dapat 2 rakaat berikutnya enggak ikhlas. Maka bukan berarti yang ikhlas yang 1 rakaat tadi berpahala. Tidak. Kenapa? Ini berkaitan, satu kesatuan sholat itu. Maka andai kata orang itu sholat, contohnya tadi, awalnya ingin mendapatkan keuntungan dunia. Tapi di tengah-tengah sholatnya mungkin tadi rakaat kedua ternyata dia kepikir pahala, maka nggak sah. Kenapa? Dari dasar itu sudah bukan niatnya karena Allah. Karena dia menginginkan dunia. Wa illam yakun, tapi kalau ternyata tidak berhubungan awal akhirnya, seperti misalnya sodako kan, dia sodako sekarang, ya, menginginkan dunia, jelas terhapus. Hari berikutnya dia sodako, dia ikhlas mengharap pahala karena dia terlintas, oh saya ingin dapat pahala. Maka yang kedua ini kan berpisah, antara yang pertama dengan yang kedua terpisah, terbedakan. Tapi kalau sholat satu kesatuan. Maka wa illam yakun, kalau memang tidak bisa dipisah, ya, maka sahama qad qasada bihi wajhallahi azza wajal.
sah ya, yang dia tujukan karena mengharap wajah Allah, kalau memang tidak berhubungan tadi. Lanjut, al-qismul khamis. Sekarang macam yang kelima. Di antara macam-macam orang melakukan ibadah untuk mencari dunia, yaitu an yakuna dafi iradatus sawab wa takunu iradatud dunya tabi'ah. Pendorong utamanya yaitu keinginan untuk mendapatkan pahala. Ini dorongan utamanya untuk dapat pahala. Wa takunu iradatud dunya tabi'ah, sedangkan keinginan untuk mendapatkan dunia hanya ikut saja, hanya ikut sifatnya. Tujuan utamanya akhirat, tujuan utamanya pahala dari Allah. Cuma keinginan dunia cuma menyertai, hanya penyerta saja, maka hukumnya famubah, yang seperti ini mubah. Bidalilin anna syari' rattaba 'alal ibadat au ba'diha sawaban muajjalan, karena dalilnya asyari', yaitu Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat ini juga menyertakan pada ibadah-ibadah atau sebagian ibadah pahala yang muajjal di dunia. Contoh, istighfar. Ketika yang namanya istighfar itu ibadah, kadang orang beristighfar ya ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kan dia astagfirullah, dia mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Berarti dia ingin mendapatkan pahala dari Allah, ampunan dari Allah. Tapi Allah mengatakan bahwa istighfar bisa begini, begini, begini. Contohnya di sini ayatnya dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata, aku katakan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan, Allah akan turunkan hujan kepada kalian dengan deras. Dari di sini orang itu beristighfar, niatnya karena Allah, supaya dapat ampunan Allah. Tapi mendengar ayat bahwasanya kalau istighfar nanti Allah turunkan hujan. Nah, kan ini menjadi pendorong juga kan gitu. Tapi dorongan utamanya pahala. Sedangkan urusan dapat hujan atau mungkin wa yumditkum bi amwali wa banin, karena Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak kalau kalian beristighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah juga akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ini hanya penyerta. Tujuan utamanya adalah mohon ampun kepada Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ini mubah. Tapi perhatikan di sini, jangan yang terbayang itu pahala dunia. Ini bisa bahaya. Kalau yang terbayang itu pahala dunia, terus akhirnya jadi bahaya. Contoh yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wad dhunub kama yanfil qiru khabasal hadid. Ikutilah oleh kalian antara haji dan umrah. Kalau habis haji, haji lagi. Kalau habis umrah, umrah lagi. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqr, karena haji dan umrah itu akan menghapus atau akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Ini kata Nabi. Berarti kalau orang haji niatnya karena Allah, tapi mendengar hadis Nabi, umroh haji bisa menghapus kefakiran. Oh, ya semoga nanti bisa terhapus. Kan gitu. Berarti ada penyerta, pengikut, ingin supaya hilang kefakirannya. Karena Nabi mengatakan di sini fa innahuma yanfiyanil faqr wad dhunub kama yanfil qiru khabasal hadid. Atau masih banyak contoh-contoh yang lain lah. Misalnya silaturahim. Nabi mengatakan man arada ayyub satalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia silaturahim. Nah, dia silaturahim karena Allah harusnya. Sedangkan kalau masuk unsur-unsur lain tadi, karena Rasul mengatakan, oh bisa dipanjangkan umurnya, bisa diluaskan rezekinya. Ini hanya penyerta, maka nggak apa-apa. Lalu yang terakhir, al-qismus sadis, macam yang keenam.
yaitu an ya'malal ibadata bi ikhlasin tamin summa yuridu biha au bi syai'in minha ka halis salasatil ladina intabaqu alaihimul ghar fasa'alullaha azza wa jal bi khalisi a'malihim an yufarrija ma hum fihi wal hadisu yadullu ala jawazi. Yang keenam, seseorang melakukan ibadah dengan ikhlas yang sempurna. Setelah melakukan ibadah dengan ikhlas, ternyata dia ingin agar ibadah itu bisa membawa kebaikan untuknya, maka boleh. Ibadahnya sudah dilakukan, sudah terjadi. Lalu dia ingat ibadah tersebut dan dia ingin tunjukkan kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan dunia, maka itu boleh. Berarti ibadahnya yang sudah dilakukan dijadikan sebagai tawasul supaya Allah berikan kebaikan dunia, maka itu boleh. Kahalis salasatil ladina intabaqu alaihimul ghar, seperti kisah atau keadaan 3 orang yang tertutup di dalam gua. Pintu gua tertutup pada mereka. Fasa'alullaha azza wa jal bi khalisi a'malihim, maka mereka memohon kepada Allah azza wa jal dengan mengungkapkan amal-amal mereka yang ikhlas. Kan amalnya sudah lewat. Lalu mereka ingin mengungkapkannya kepada Allah, ya, bukan kepada manusia. Mengungkapkannya kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan dunia. Yaitu tadi kan mereka di dalam gua, ingin keluar dari gua itu. Kan berarti ini urusan dunia. Tapi itu dibolehkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang 3 orang dalam gua ini, mimbabil madah, yaitu memuji mereka. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Masing-masing mengungkapkan amal solehnya. Yang satu mengungkapkan bahwasanya dia masih punya kedua orang tua yang sudah tua, dan dia selalu mendahulukan dalam memberi minum susu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia punya saudara sepupu perempuan yang dia mencintainya. Lalu suatu saat saudara sepupunya ini terkena peceklik sinin, ya. Lalu dia ingin mendapatkan harta, enggak punya, kecuali harus menyerahkan dirinya kepada orang ini. Lalu yang ketiga, orang yang punya pekerja, ya, orang-orang yang mempekerjakan pekerja, harusnya diberi upah, tapi ternyata orangnya sudah pergi, lalu upah itu dikembangkan. Maka ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang pernah berlalu, yang dilakukan dan sudah berlalu, lalu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa mendapatkan kebaikan dunia. Maka ini masih dibolehkan, bahkan itu termasuk perkara yang dianjurkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bab berikutnya tentang al-iman wa arkanuhu, keimanan dan rukun-rukunnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.